Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, rabbis shrahli sodri wa yassirli amri, wahlul uqtatam min lisani, yafqahu qawli, amma ba'du. Sahabat Ketikba, dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pada hari ini tanggal 16 Rajab 1444 Hijriah. Jadi pada hari ini hari bertepatan Nahdlatul Ulama, Jamiyah Nahdlatul Ulama memperingati 1 abad. Jadi Nahdlatul Ulama NU itu didirikan 16 Rajab 1344 Hijriah, dan hari ini 1440 Hijriah pada tanggal dan bulan yang sama berarti sudah tepat 100 tahun. Dan pada hari ini pula alhamdulillah pesantren ilmu eksakta tepat berusia 1 tahun. Jadi Februari 2022 pesantren ilmu eksakta kali pertama dirintis dengan serba kesederhanaan, fokus kepada kemanfaatan apapun yang bisa kami berikan. Jadi pesantren ilmu eksakta sudah mengadakan kegiatan, misalkan kerjasama dengan sekolah di sekeliling, mengadakan pelatihan olimpiade bagi anak-anak kelas 5, kelas 4, kelas 5 MI. Ada dari MI Bustanul Huda Dewan, ada kemudian ada MI atau SD Ihsaniyah Gajah Mada Tegal, dan juga pada hari ini di Sukoharjo, tepatnya di MTS PPMI Asalam, hari ini adalah momen puncak ya. Jadi puncak dari TOSM, kegiatan TOSM. Jadi kegiatan TOSM sudah mulai dilakukan sebelum tahun 2023 ini, yaitu dimulai dengan seminar offline yang bersama Ustadz Ante Mahnun dan tim, kemudian seminar online saya sendiri yang mengisi, kemudian selama liburan sekitar 1.000 santri MTS PPMI Asalam itu melakukan TOSM. Hari ini Ustadz Ante di sana di Asalam. Nah, itu satu di antara kegiatan TOSM. Juga kami mengadakan kegiatan TOSM dengan beberapa sekolah di kota dan Kabupaten Tegal. Juga dengan perguruan tinggi, misalnya di Brebes, Universitas Muhadi Setiabudi. Jadi harapan kami ini PE, jadi pesantren ilmu eksakta, ini bisa menjadi laboratoriumnya, pusat litbang, dan sekaligus diklat berkaitan dengan ilmu eksakta ke sekolah-sekolah yang sudah berdiri, yang sudah lama. Jadi pendidikan itu perlu ide segar terus-menerus dan perlu evaluasi terus-menerus, dan kadang-kadang itu susah dilakukan oleh diri sendiri. Jadi susah untuk menilai diri sendiri. Yang kedua, kita juga susah mendapatkan ide yang tak terduga
dari lingkungan sendiri. Jadi kami berharap pesantren ilmu eksakta ke depan itu bisa bekerja sama seluas-luasnya dengan satuan pendidikan, sekolah, madrasah, pesantren, apapun berkaitan dengan ilmu eksakta. Jadi, tema besar dari PE sendiri adalah tauhid detail operasional bagaimana. Ini yang kami lakukan PE ini kerjasama dengan sekolah di sekitarnya, baik secara offline maupun online. Sahabat Titik Pak, dimanapun Anda berada, juga kami ini bukan hanya ke sekolah, juga kami ke kelompok komunitas homeschooling. Jadi kalau homeschooling ini pelajaran yang lain bisa diajarkan sendiri oleh orang tuanya, ya, dan juga bisa belajar mandiri, misalkan belajar bahasa Inggris, ini akan lebih efektif sebenarnya dengan media audiovisual di YouTube, asalkan kemudian ada bimbingan rutin dari orang tua, pantauan rutin dari orang tua, juga belajar hal yang lain masalah geografi, tentu yang namanya Mbah Google itu lebih memiliki punya pengalaman. Tapi berkaitan dengan ilmu eksakta, ini perlu hal khusus ya. Jadi kita anggap kalau homeschooling ini ada dua pelajarannya. Kalau non eksak ini secara umum bisa ditangani sendiri, dan yang eksakta itu bisa dikerjasamakan dengan kami. Jadi di ini sudah jalan juga, ada anak yang kemudian menjalani homeschooling, ilmu eksakta, ilmu eksaktanya, matematika, fisika dan kimianya dipercayakan kepada kami. Ya, saat ini yang sudah jalan uh, ini ada ini ide ini datang dari ini ya, wali murid, dan rencananya tahun depan nanti akan homeschooling dan nanti pelajaran eksaktanya di kami. Ini ada dari orang tua di Tegal dan juga ada di Semarang. Ini yang rencana dan sudah kami lakukan. Hal yang lain berkaitan dengan PE selain tadi ini dengan sekolah, yang pertama ini dengan sekolah, yang kedua dengan homeschooling, ini yang kegiatan yang sudah kami lakukan itu melalui PE online. Jadi pesantren ilmu eksakta online. Ini ada grup WhatsApp-nya, anggotanya sekitar 200-an lebih ya. Sekitar 200 lebih anggota, dan ini kebanyakan para ustadz, para dosen yang tertarik di agama dan sekaligus eksak. Jadi kalau yang tertariknya hanya agamanya saja, ini yang nggak betah di PE, atau yang tertariknya di ilmu eksakta saja, yang nggak akan betah di PE. Jadi secara umum ini tebakan saya, karena ini belum kami melakukan dikelola secara tertib. Hitungan kami ini 200 orang ini adalah mereka yang memiliki ketertarikan di agama dan mereka yang memiliki ketertarikan di ilmu eksakta. Dan kami berharap dari 200 orang ini bisa menyebar seluas-luasnya. Jadi contoh sederhana yang menjadi perhatian kami, misalnya selama ini pesantren
sudah sangat welcome, sudah sangat antusias, bahkan menempatkannya sebagai ilmu kelas tinggi, yaitu ilmu mantik, ilmu mantek. Padahal kita tahu yang namanya ilmu mantek ini hanya masa mudanya matematika. Jadi mantek itu berkembang terus. Jadi kalau kemudian dengan ilmu mantek itu kita welcome, kita menerima dengan antusias, mengapa tidak dengan matematika? Nah, kalau kemudian kita tahu kalau kajian agama itu bagaimanapun sering menyebut tentang fenomena alam, maka tidak bisa tidak seorang ustadz itu seharusnya tahu sains walaupun levelnya dasar. Jadi ini perlu gerakan yang masif agar pesantren itu lebih terbuka dengan eksakta, ilmu eksak. Ini medan perjuangan bersama dan insya Allah di PA ini menjadi kokoh karena kami insya Allah dan jangka panjang karena kami itu bermula dari gagasan. Jadi sudah ada yang menjadi kurikulum PA yaitu panduannya tentu kita bukunya sudah ada titik ba, kemudian ada matematika detik yang sudah terbit adalah level A dan kemudian sekarang sedang terbit level B dan di level A ini ada namanya TOSEM. Jadi ada hal yang konkret yang unik yang kami tawarkan kepada masyarakat. Ini kami sangat berharap kepada anggota warga PI online untuk turut mengembangkan kesadaran ilmu eksakta di terutama di tengah umat Islam. Qul amangtu billahi summastaqim. Jadi kita beriman pada Allah dan kemudian istiqomah. Nah, pembiasaan bagaimana kemudian kita beriman, beraksioma dan kemudian konsisten itu sangat pas kalau kemudian menjadi kuat melalui ilmu eksakta. Jadi pembiasaan aksioma dan istiqomah, iman dan istiqomah itu sangat tepat dilakukan melalui pendidikan ilmu eksakta. Dan PA online sendiri kami juga kerjasama setiap ini sudah jalan sudah sampai ke-6 itu pengajian bulanan titik ba. Jadi diskusi titik ba bulanan. Ini sudah berjalan 5 kali dan insya Allah ini setelah lama vakum, insya Allah akan ada lagi pada 11 Februari ini kerjasama dengan Universitas Inspirasi Malam. Ya ini kegiatan yang berpusat di Makassar. Jadi ini gambaran yang sedang dan yang telah, sedang dan akan kami lakukan bersama pesantren ilmu eksakta. Jadi ke depan berharap kalau sahabat yang memiliki anak misalkan SMA itu pengen liburannya 1 minggu saja, 1 pekan saja, kemudian fokus belajar ilmu eksakta dengan fondasi tauhid. Nah, bisa 5 hari misalnya di pesantren ilmu eksakta. Ini sudah pernah ada yang dari Sukoharjo ini selama 3 hari di pesantren ilmu eksakta. Mudah-mudahan ke depan itu sudah bisa menjadi kebiasaan. Jadi banyak sekali anak-anak yang kemudian belajar ilmu eksak di sekolah, tapi sebenarnya dia tuh tidak memiliki gambaran utuh, hanya
ibaratnya hanya mengumpulkan bagian-bagian tanpa perspektif keutuhan dan tanpa kejelasan. Jadi ilmu eksak itu sebenarnya bagaimana, kemudian pola pikirnya itu bagaimana. Jadi insya Allah dengan berlibur beberapa hari di pesantren ilmu eksakta, kita akan merasakan sendiri bahwa tauhid itu bukan sekedar benar, tapi berguna, tapi relevan. Sahabat titik Mbak, dimanapun Anda berada, ini gambaran secara umum berkaitan dengan PE. Sebenarnya sudah lama kami hendak merintis PE atau semacamnya ya. Jadi ini cerita ini bermula tahun 1999, jadi bulan Mei, tepatnya tanggal 1 2 Mei, ya besoknya 2 Mei ya, 99, kami merintis yang namanya Makiyah, Madrasah Kuliah Al-Islamiyah. Ketika kami merintis Makiyah itu, yang kepikir di saya, ini sebenarnya ada keanehan kalau orang belajar agama kok tidak tambah cerdas. Ini sesuatu yang kontradiktif, tanakut ya, saling bertolak belakang. Padahal digembar-gemborkan yang namanya agama itu tazkiyatun nafs, mensucikan jiwa. Dan di Al-Quran sendiri bolak-balik dikatakan tentang pentingnya berpikir. Afala ta'kilun. Makanya ini sangat aneh kalau kemudian orang belajar agama itu tidak tambah cerdas. Nah, makiyah itu kami rintis untuk melawan keanehan tadi. Jadi belajar agama itu harus tambah cerdas. Jadi bukan orang belajar agama itu bukan kemudian sebagai sarana lari dari kenyataan ya. Jadi yang penting surga, tapi justru kita belajar agama ini untuk semakin lebih peka dan berani menghadapi kenyataan. Dan alhamdulillah kami buktikan ini Makia ini anak-anaknya di sekolah formal pun jago. Kita lihat ini generasi Makia ini, lulusan Makia ini sempat bertahan sampai tahun 2022, 2002. Terpaksa saya bekukan karena saya ini harus fokus ke kuliah di ITB harus selesai. Tapi di sini generasi Makia ini generasi terbaik dari lulusan Makia, ada yang kemudian kuliah di Teknik Industri UI, kemudian ada di Kesehatan Masyarakat, ada di Geografi UI IPB, dan ada yang sekarang jadi guru penggerak di ini ya, di SMA 3 Tegal. Ini generasi terbaik, dan ketika ketika lulus waktu itu ya, itu nilai terbaik NEM tertinggi di Kecamatan Tegal, di Kecamatan Tarub dan Talang itu dari santri Makiyah. Ya kami adakan itu serba dengan keterbatasan. Sahabat titik Pak, dimanapun Anda berada, ini Makiyah kemudian tutup tahun 2002. Nah ini lama sekali kami berharap bisa merintis kembali Makiyah. Kami Tapi ya kemudian ketika kami menutup Makiyah, kami membuat titik B. Jadi kemudian sebagai ganti Makiyah, karena waktu saya membuat Makiyah juga bingung. Ini kurikulumnya apa? Ini kurikulumnya apa? Akhirnya Bismillah, kemudian kami selama penutupan Makiyah ini dari 2002 sampai 2006 ini fokus membuat titik B. Ini sebagai kurikulum dari Makiyah. Ini juga terinspirasi dari Makiyah ini. Cuma Makiyahnya kadung bubar. Dan ini lama sekali titik B ini terabaikan sampai kemudian saya keluar dari PNS tahun 2008.
Nah, ini baru kemudian kami itu saya mulai fokus lagi di titik B dan dengan ini mulai fokus lagi di titik B, kemudian titik B terbit lagi tahun 2021 nih. Titik B mulai terbit lagi oleh Republika dan 2021 2022 titik B terbit, kemudian kami dimudahkan saya dimudahkan untuk merintis pesantren ilmu eksakta. Jadi dengan cara yang ya banyak hal kemudahan yang tak terduga yang membuat saya memastikan untuk merintis pesantren ilmu eksakta. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Jadi di sini pada peringatan 1 tahun Makiyah, sorry, pada peringatan 1 tahun pesantren ilmu eksakta yang tidak lain adalah penjelmaan kembali ya, istilahnya reinkarnasi atau apa ini ya, perwujudan kembali Makiyah. Ini mudah-mudahan bisa lebih bermanfaat karena kurikulumnya sudah jelas dan programnya sudah berjalan, tinggal kemudian lebih tertata lagi. Kami berharap sahabat-sahabat semua, mari kita sebarkan seluas-luasnya, meyakinkan diri sendiri dan orang lain bahwa tauhid itu tidak sekedar berguna, tidak sekedar benar, ya pasti benar. Tinggal berikutnya detail operasionalnya bagaimana. Jadi jangan sampai orang kemudian berpikir tanpa panduan tauhid, bermatematika tanpa panduan tauhid, fisika tanpa panduan tauhid, yang lain tanpa eksak apa kimia apapun tanpa panduan tauhid. Jangan sampai seperti itu. Jadi tauhid itu adalah fondasi kita beragama, tentu saja fondasi kita berpikir, tentu saja fondasi kita berilmu eksakta. Al ilmu nuktoh kasarohal jahilun. Ilmu adalah tunggal, tapi kemudian menjadi tercerai-berai karena ulah orang-orang bodoh. Mari kita sadarkan bahwa ilmu itu satu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.